Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang ini saya akan berikan materi terkait dengan mata kuliah Recreation and Sport Tourism. Dalam kesempatan ini saya akan berikan sebuah tema khusus, yaitu pra pelaksanaan sport tourism. Jadi saya mengharapkan adik-adik memahami kegiatan sport tourism ini sebelumnya apa sih yang harus disiapkan. Yang tentunya adalah tujuan utamanya adalah suksesnya acara kegiatan penyelenggaraan sport atau olahraga. Namun ujung-ujungnya adalah sangat terkait erat dengan aktivitas pariwisata, karena ramainya orang pada suatu tempat itu akan menciptakan sebuah peluang strategis dalam aktivitas pariwisata. Jadi manfaat dalam sport tourism itu adalah keberhasilan olahraga itu sendiri juga akan berdampak kepada keberhasilan dari aktivitas pariwisata. Jadi banyaknya orang yang menonton, yang melihat, dimungkinkan, diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan aktivitas pariwisata. Jadi seperti itu. Dalam pra sport event ini tentunya adalah hal yang harus dipersiapkan. Adalah yang pertama adalah pemilihan lokasi dan jenis tema event olahraga. Jadi kita di sini adalah berupaya untuk menyiapkan suatu lokasi yang memang sangat diinginkan oleh para peserta, calon peserta. Jadi kita harus melihat posisi strategis dari lokasi yang akan kita ambil. Tentunya adalah kota, kabupaten, tempat penyelenggaraan sebuah lokasi penyelenggaraan sebuah event olahraga. Jadi pemahamannya adalah terkait dengan kemampuan daya dukungnya. Jadi lokasi itu harus memiliki daya dukung yang memadai dalam penyelenggaraan olahraga, karena olahraga itu tentunya adalah terkait dengan sarana pendukung, ya, sarana pendukung baik itu fasilitasnya maupun sarana pendukung lainnya terkait dengan destinasi wisatanya, kemudian SDM masyarakat yang ada di situ sebagai pengelola, sebagai tenaga pekerja yang ada di kegiatan penyelenggaraan pada saat olahraga itu diselenggarakan. Jadi seperti itu. Jadi harus memahami mana sih lokasi-lokasi yang diinginkan oleh para calon peserta lomba. Jadi kita harus memahami itu, karena dari situ kita akan bisa memprediksi antusiasme dari peserta itu akan seberapa besar. Misalnya kita menyelenggarakan olahraga di tempat yang memang kaya akan destinasi wisata, tentunya akan menarik calon peserta kegiatan lomba itu untuk hadir, untuk mengikuti kegiatan itu. Ya mungkin hanya meramaikan, kadang-kadang juga meramaikan, tetapi memang tujuan mereka adalah menggali prestasi terkait dengan olahraga yang mereka geluti, seperti itu. Kemudian selain lokasi juga jenisnya, yaitu lomba atau jenis olahraga yang memang digemari oleh masyarakat, terutama olahraga yang memang sudah ada fasilitas di suatu tempat, suatu daerah, kota, kabupaten, dan itu digemari oleh masyarakatnya, dan itu bisa menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi masyarakat sendiri. Jadi sudah ada fasilitasnya, masyarakat sudah sering atau mengikuti kegiatan perlombaan di situ. Nah, di situ kemudian dihadirkan kegiatan sejenis, levelnya lebih tinggi lagi, entah itu level nasional atau mungkin bahkan internasional, itu akan semakin menarik antusiasme dari peserta. Kemudian berikutnya adalah tema event olahraga. Jadi kita harus mengusung tema ini harusnya secara reguler ya dikembangkan, yaitu per tahun kan. Sport event ini seharusnya dilakukan adalah event tahunan, dan tema setiap penyelenggaraan itu berbeda, sehingga itu akan menjadi nilai atau daya tarik sendiri bagi event olahraga itu sendiri, selain daerah itu yang bersangkutan. Tetapi event itu menjadi sebuah daya tarik. Jadi event tahunan ini diselenggarakan secara
berkala setiap tahun dengan durasi waktu tertentu, dengan waktu sudah ditentukan terlebih dahulu, sehingga temanya juga tentunya ditentukan setiap tahunnya berbeda. Nah, dan diharapkan dengan tema-tema yang unik yang memang menarik mampu menggali antusiasme dari calon peserta lomba atau olahraga. Jadi seperti itu. Di sisi lain juga tentunya kita tidak hanya menarik para calon peserta lomba, tetapi official, kemudian penonton khususnya berasal dari luar kota, karena multiplier effect dari event olahraga ini adalah para penonton dari luar kota atau bahkan luar lintas daerah ya, karena itu memang mereka pastinya akan menghabiskan waktu, kemudian tinggal, makan dan sebagainya, membeli souvenir itu di tempat penyelenggaraan itu sendiri. Jadi itu yang diharapkan. Jadi pemilihan lokasi, kemudian jenis kegiatan, lomba, event, kemudian temanya seperti apa juga harus diperhatikan. Kemudian sport event yang kedua adalah jejaring kerjasama. Kita harus berupaya, ikan ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Jejaring kerjasama itu adalah bagaimana kita berupaya untuk menarik antusiasme dari para sponsor, stakeholders ya, asosiasi, kelompok olahraga, pemerintah daerah itu untuk ikut berpartisipasi menyukseskan kegiatan event olahraga. Jadi jejaring itu menjadi sesuatu yang sangat krusial sekali, karena kita tidak bisa menjalankan event olahraga itu sendiri secara mandiri, kecuali kalau kita punya anggaran sendiri, tetapi tentunya dengan ditopang oleh anggaran dari berbagai institusi, stakeholders, ya diharapkan akan memberikan nilai tambah, kemudian lebih menyemarakkan penyelenggaraan event tersebut, sehingga otomatis suksesnya baik itu pesertanya, kemudian penontonnya juga semakin banyak ya. Jadi itu seperti itu, manfaat dari jejaring seperti itu. Kemudian private sport event yang ketiga itu yang harus diperhatikan adalah strategi promosi dan pemasaran. Ini yang paling penting karena memang kita harus berhubungan dengan ya bagaimana cara kita menggali peserta, bagaimana cara kita menggali para penonton. Nah, itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Ini yang akan menjadi nilai tambah dari event yang kita kembangkan. Kalau kita menyasar para atlet nasional, tentunya banyak media nasional yang akan meliput di situ. Ya, tentunya kita harus menyiapkan dulu sarana prasarana sebelum kita mengundang mereka. Jadi strategi promosi kita, siapa yang akan kita sasar ya, siapa yang kita sasar, kemudian bagaimana segmennya, kemudian bagaimana strateginya, itu yang harus dipikirkan dulu. Jadi entah itu berbayar maupun non berbayar. Kalau berbayar menggunakan media massa, media elektronik, menggunakan vlog dan sebagainya, mereka sesuatu itu yang berbayar ya. Tapi kalau media non berbayar kita menggunakan media sosial, kemungkinan media yang lain yang memang tidak perlu kita berbayar ya. Tapi memang kita harus selektif juga, memiliki nilai efektivitas promosi tersebut bisa masuk ke dalam segmen pasar tertentu yang kita inginkan ya, seperti itu. Kemudian yang poin keempat itu adalah efektivitas teamwork, karena kita bekerja tidak sendiri. Penyelenggaraan event itu tidak bekerja sendiri, tidak bisa kita bekerja sendiri, tapi kita harus menggandeng berbagai pihak. Khususnya dalam tim itu kita harus mampu memetakan kualitas kuantitas dari teamwork itu sendiri untuk melaksanakan kegiatan itu. Jadi kita harus berbagi, efektif itu tidak banyak lah istilahnya. Kita tidak memerlukan sebuah tim yang masif, tetapi tidak bisa bekerja secara optimal, tetapi kita membutuhkan tim yang memang yang tidak terlalu banyak, tapi memang memiliki kinerja yang luar biasa. Itu yang kita inginkan dalam suatu teamwork ya. Nah, ini pemilihan lokasi event. Yang pertama branding ya, tentunya tidak terlepas dari brandingnya. Artinya
suatu daerah itu harus memiliki suatu daya tarik. Ya, suatu daerah misalnya kita menyenangkan di suatu daerah yang kaya akan daya tarik wisata, misalnya kita ke Bali atau ke Jogja, ke Malang dan sebagainya, itu memiliki kaya akan daya tarik, dan di situ dimungkinkan penyelenggaraannya akan lebih meriah, akan lebih masif didatangi oleh orang-orang calon atlet maupun hanya ingin melihat event tersebut. Jadi branding suatu daerah itu menjadi salah satu penentu ya suksesnya sebuah kegiatan penyelenggaraan event yang kita buat. Ya, itu harus dipikirkan terlebih dahulu apabila kita menyelenggarakan suatu event di skala nasional di suatu tempat. Jadi lihat dulu brandingnya seperti apa, kuat atau tidak daerah itu menampung atau menjadi sebuah daya tarik wisata bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi itu menjadi bagian dari tidak terpisahkan. Olahraga dan pariwisata tidak menjadi hal yang terpisah, tapi menjadi suatu kesatuan yang memang mereka sangat terkait. Adanya event pariwisata, ada event olahraga akan menumbuhkan aktivitas pariwisata. Jadi seperti itu. Di sisi lain juga keberadaan berbagai destinasi wisata juga akan menarik antusiasme dari atlet, dari penonton untuk melihat aktivitas olahraga itu sendiri. Jadi saling terkaitan. Kemudian yang berikutnya adalah existing fasilitas. Jadi suatu daerah selain branding itu juga harus memiliki ketersediaan fasilitas. Jadi fasilitas yang ada di situ itu harus mampu mendukung ya penyelenggaraan suatu kegiatan olahraga. Jangan sampai kita menyelenggarakan olahraga bersifat nasional tetapi di situ kapasitasnya hanya untuk lokal. Kita harus melihat itu sendiri, kapasitas daya tampung dari sebuah fasilitas olahraga itu sejauh mana. Itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita hanya bisa menyelenggarakan, membuat sebuah tema khusus olahraga yang memang wah, tapi di sisi lain tidak didukung dengan fasilitas yang memadai. Lah itu harus didukung dengan existing fasilitas. Fasilitas seperti apa yang sudah ada, itu seperti apa. Kita tidak bisa rencana karena itu sudah existing, itu yang ada yang sekarang ini dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga. Kita bicara rencana, nanti dari Pemda tempat yang akan merencanakan pengembangan fasilitas atau mungkin menambah atau melengkapi dan sebagainya, itu menjadi suatu ranah dari pemerintah daerah. Jadi itu masih rencana, itu kan bisa bertahun-tahun. Tapi kalau kita bicara penyelenggaraan event, ya kita bicara yang sekarang ini apa adanya, fasilitas yang ada seperti apa, itu harus diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah fasilitas pariwisata. Nah, di situ di suatu tempat, tadi saya bilang bahwa daya tarik wisata suatu daerah itu menjadi salah satu penarik dikembangkannya event olahraga. Jadi di situ mungkin ada kemudahan mengakses destinasi wisata, kemudian ada beragam restoran, transportasi wisata mudah, penginapannya juga sangat banyak dan beraneka ragam. Itu menjadi sebuah pilihan-pilihan sehingga masyarakat kemudian calon peserta olahraga juga akan merasa nyaman di situ. Kemudian itu yang mereka inginkan juga. Soalnya yang mengikuti olahraga tentunya mereka tidak akan mungkin langsung pulang, tetapi mereka menghabiskan waktu mungkin selama 1 minggu penggelaran acara, mungkin 3 hari mereka sudah melakukan kegiatan olahraga, tetapi di sisi harinya ya mungkin mereka bisa melakukan aktivitas pariwisata. Itu yang manfaat dari aktivitas olahraga tersebut dalam pariwisata tentunya. Jadi kemudahan daya tarik itu akan memicu ya perkembangan pariwisata itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah kemudahan aksesibilitas. Ya, ini kemudahan aksesibilitas ini bisa diakses ya, artinya fasilitas yang ada ini mudah dijangkau dengan berbagai fasilitas, yang jangan sampai tempat tidurnya para atlet itu jauh di tempatnya dengan tempat penyelenggaraan event. Jadi butuh waktu effort yang luar biasa untuk mencapai lokasi penyelenggaraan event. Jadi itu sangat tidak maksimal dan sangat perlu dihindari juga karena kedekatan aksesibilitas. Maksudnya adalah fasilitas tersebut berdekatan dengan fasilitas penunjang lainnya, entah itu hotelnya, entah itu DTW-nya, entah itu restorannya dan sebagainya, itu dekat. Jadi tidak jauh
mungkin jauh dari pusat kota, itu sangat menyulitkan bagi para atlet untuk menjangkau itu. Karena untuk menjangkau itu diperlukan effort, diperlukan tenaga yang luar biasa. Jadi seperti itu. Itu yang harus diperhatikan bersama, bahwa kita ini harus memiliki sensibilitas dalam hal bagaimana mengukir sesuatu itu lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya adalah di suatu daerah itu kaya akan atlet yang berprestasi, karena ini menjadi suatu daya tarik. Mereka yang menginginkan para calon-calon peserta lomba olahraga ini tentunya adalah ingin menggali prestasinya, ya, menggali kemampuannya. Untuk meningkatkan kualitasnya tentu harus bersaing dengan para peserta lomba yang memang memiliki kualitas tertentu, sehingga mereka butuh datang ke suatu tempat yang memang kaya akan atlet-atlet berprestasi. Itu yang paling menjadi sebuah daya tarik, dan itu menjadi pembelajaran karena di situ juga akan pastinya dengan munculnya bibit-bibit atlet yang berprestasi, tentunya fasilitas yang ada di situ akan diproyeksikan sudah berkembang, sudah mapan, sehingga untuk penyelenggaraan event itu pastinya sudah tidak ada kendala yang signifikan, sehingga masyarakat baik itu penonton maupun peserta lomba yang ingin meningkatkan kualitasnya bisa dengan mudah untuk datang ke situ untuk ikut kegiatan lomba tersebut, dan tentunya adalah untuk menggali prestasi, ya. Jadi untuk bersaing tersebut, untuk meningkatkan kualitas tentunya harus bersaing dengan prestasi atlet-atlet yang berprestasi. Kemudian yang berikutnya adalah antusiasme masyarakat. Ini yang paling penting juga. Masyarakat itu memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas. Mereka memiliki sebagai pemilik dari suatu fasilitas olahraga, tentunya memiliki rasa bangga. Nah, ini dengan rasa bangga itu pastinya dia selalu ingin menyukseskan kegiatan yang terkait dengan olahraga itu sendiri. Rasa bangga memiliki stadion itu menjadi suatu nilai plus dari masyarakat itu sendiri untuk ikut andil dalam kegiatan itu. Partisipasi masyarakat baik sebagai penonton, sebagai penyedia kuliner, souvenir dan sebagainya, itu menjadi nilai lebih dari masyarakat yang ada di situ. Jadi masyarakat harus dengan mendukung kegiatan olahraga itu akan terbangun kembali, ya. Masyarakat itu akan terus terbangun, mereka akan antusias, ya, dengan hadirnya event-event itu tahunan khususnya, atau mungkin bisa dalam satu tahun bisa berapa kali, sehingga masyarakat itu bisa merasakan manfaat keberadaan event itu untuk mereka sendiri, untuk bagaimana mereka itu bisa memiliki nilai lebih dari aktivitas itu sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan jejaring kerjasama, kita ini sangat erat dengan kerjasama. Jadi pariwisata dan olahraga itu, penyelenggaraan event, entah itu bersisnya olahraga dan sebagainya, itu harus memiliki kemampuan di penjaringan kerjasama, karena kita tidak bisa bekerja sendiri, ya. Beberapa aspek yang harus kita ajak di situ, ya. Pertama adalah stakeholders, ya. Stakeholders itu adalah pihak-pihak pendukung kegiatan, ya. Itu pihak-pihak yang diproyeksikan membantu suksesnya penyelenggaraan event, yaitu baik itu perbankan, kemudian paguyuban, perusahaan, UMKM, kemudian yang kesenian dan karantina dan sebagainya. Itu pihak-pihak yang kita bisa petani dulu lah, kita bisa identifikasi dulu siapa-siapa yang bisa untuk masuk ke dalam event yang kita kembangkan. Jadi kita identifikasi dulu, kita pilih dulu mana yang menjadi prioritas, mana yang bukan prioritas tapi bisa masuk di situ. Itu yang harus kita pilih. Jadi stakeholders itu bisa mensupport kita, entah itu dalam bentuk dana cash atau bentuk aktivitas yang lain mendukung, atau mungkin hal-hal yang sifat membantu lah kasarannya, mungkin hanya menjadi sarana, atau mungkin hal-hal yang bisa untuk menunjang suksesnya kegiatan yang kita lakukan. Itu stakeholders, ya, sangat penting sekali.
Kemudian yang kedua adalah asosiasi olahraga, karena kita misalnya penyelenggaraan olahraga bola voli itu harus kita kerjasama dengan asosiasi di bawah KONI ya. KONI membawahi asosiasi bola voli. Jadi itu harus kita kerjasamakan dengan baik. Mungkin dari situ mereka bisa support entah itu anggaran, support wasit dan sebagainya. Itu menjadi sebuah hal yang bisa kita kembangkan dengan komunikasi yang baik tentunya. Karena asosiasi olahraga itu sangat terbantukan dengan kegiatan yang kita lakukan, khususnya dalam penyelenggaraan event-event berbasis olahraga. Jadi tentunya mereka akan support kegiatan yang kita lakukan terkait dengan olahraga itu sebetulnya. Kemudian yang berikutnya adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini sangat support terkait dengan yang concern ya, yang sangat perhatian terkait dengan penyelenggaraan olahraga dan pariwisata tentunya. Jadi olahraga di situ cukup berkembang, suatu daerah sangat berkembang dengan baik, dan mereka menyadari, pemerintah daerah itu menyadari olahraga tersebut ternyata memberikan efek yang positif terhadap perkembangan pariwisata, dan sebaliknya ternyata pariwisata itu bisa menarik antusiasme dari para atlet nasional bahkan internasional untuk datang ke suatu tempat, ke daerah itu untuk ikut berlomba dan menikmati keindahan kota kabupaten tersebut. Jadi itu menjadi suatu saling sinergi ya, antara pemerintah daerah itu memahami konteks tersebut. Itu harus dipahami mana pemerintah daerah yang memang concern, memiliki perhatian yang lebih terkait dengan kedua hal tersebut, yaitu olahraga dan pariwisata. Itulah yang kita tuju. Kita harus dengan seperti itu kita sudah memiliki satu kemudahan, yaitu pemerintahnya memberikan kemudahan perizinan, penyelenggaraan kegiatan kita lakukan, dan mungkin ada support dari pemerintah daerah yang tidak bisa kita identifikasi dari awal. Jadi mungkin pemerintah mempunyai anggaran khusus atau mungkin anggaran dari dinas terkait untuk penyelenggaraan, karena bisa digandengkan di situ untuk mempermudah kegiatan kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah institusi atau lembaga lain, yaitu terkait dengan pengamanan. Karena itu terkait dengan pengamanan itu kita harus melibatkan unsur-unsur terkait, TNI, Polri, kemudian dari institusi yang lain seperti yang memiliki concern terhadap olahraga itu juga harus kita gandeng, kita identifikasi. Kemudian media massa yang harus kita gandeng, khususnya media massa lokal ya, di situ yang bisa untuk kita ajak untuk pengembangan promosi terkait dengan penyelenggaraan event olahraga. Jadi seperti itu. Kemudian untuk strategi promosi kita harus lebih aktif lagi terkait dengan promosi, karena promosi itu menjadi salah satu penentu capaian kegiatan yang kita lakukan. Artinya kita rame atau tidaknya suatu event yang kita lakukan tergantung dari promosi yang kita kembangkan ya. Jadi kita bisa membuat website resmi, tentunya harus membuat website resmi, akun resmi. Nah itu yang berisi tentang event yang kita lakukan, yang akan kita selenggarakan. Kemudian kita memiliki media sosial, kemudian kita memiliki banner ya, kita harus membuat banner, karena banner itu ternyata memang masih sifatnya tradisional sih, promosi yang tradisional, tapi kadangkala itu bermanfaat ya, memberikan nilai manfaat ya, tapi memang posisinya harus lebih diperhatikan kembali, harus lebih diidentifikasi mana yang tepat strategis, mana yang memang menjadi sebuah sumber konsentrasi massa masyarakat. Itu yang terus kita tempatkan banner di situ kegiatan kita. Jadi kalau kita bicara strategi promosi itu yang efektif, kreatif, dan responsif, itu adalah strategi yang memang harus berupaya untuk kita analisis kembali, karena memang kita tidak bicara dalam konteks kita punya uang, kita bisa membuat apapun, tetapi bagaimana kita memanfaatkan yang media-media yang ada, yang berbayar maupun yang tidak berbayar, untuk menjadi media promosi yang efektif.
kita mencari lokasi-lokasi yang strategis. Tidak perlu kita mencetak banyak banner tapi tidak memberikan efek yang luar biasa terhadap pengembangan event yang kita lakukan, tapi bagaimana kita menciptakan, memetakan tempat-tempat strategis tersebut, bagaimana kita menempatkannya secara efektif untuk menarik calon, baik itu penonton maupun peserta lomba. Kemudian ya kreatif, kita mendesain sesuatu yang unik, yang menarik ya. Banner itu kita desain secara unik, secara bagus, secara apik agar membangun pemahaman, antusiasme dari masyarakat untuk ikut join, baik itu sebagai penyedia jasa dan sebagainya atau penyedia barang kuliner dan sebagainya di situ. Jadi menjadi sesuatu media yang menarik di situ. Kemudian responsif, kita harus setelah promosi itu juga pasti ada feedback dari masing-masing, entah itu dari, karena di website resmi, media sosial atau mungkin banner itu dicantumkan kontak person dan sebagainya, yang itu bisa memberikan feedback secara langsung apabila ada pertanyaan, apabila kebutuhan informasi yang terkait dengan berbagai macam aspek. Di situ kita bisa temukan di nomor kontak yang ada di masing-masing akun yang diberikan. Jadi responsif itu selalu update tentang informasi, kemudian update dalam menjawab pertanyaan dan sebagainya. Jadi seperti itu bentuknya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah kualitas teamwork. Karena teamwork itu ya, sudah saya sampaikan tadi, teamwork itu harus dibangun berdasarkan kapasitas dan kapabilitasnya. Jadi memiliki kemampuan di bidang kerjaan masing-masing, dan itu sifatnya adalah efektif. Jadi kita tidak terlalu banyak orang di situ tapi tidak bekerja secara efektif, tapi kita sedikit orang tapi bisa mengcover pekerjaan-pekerjaan karena memang itu bidang mereka sukai ya, seperti tadi mereka itu berbicara profesional, mereka memiliki tanggung jawab, kemudian memahami beban pekerjaannya, kemudian memiliki sensitivitas dalam sebuah tim. Jadi sensitivitas dalam sebuah tim itu saling bekerja sama, bukan berbicara ini tugasmu, ini tugasku, tapi kita dalam satu tim itu bekerja untuk mensukseskan sebuah pekerjaan ini dengan secepat mungkin, sebaik mungkin. Itu yang harus menjadi landasan, yang menjadi garis bawahi dalam konteks ini, sensitivitas. Jadi bukan kerjaanmu sehingga kerjaan itu akan menjadi sebuah kerjaan yang perorangan, bukan tim lagi. Jadi kita harus berbicara sebuah tim ya. Kapabilitas dan kapasitas tentunya terkait dengan keterampilan dari masing-masing orang itu harus disiapkan juga. Jadi kita harus membuat sebuah tim yang memang kaya akan bidang pekerjaan yang berbeda dan sedikit mungkin orang yang masuk di dalam situ. Jadi kaya akan bidang pekerjaan yang bidang kemampuan, pengalaman di bidang suatu pekerjaan, tetapi sedikit orang itu lebih baik daripada kita banyak orang dan itu sangat tidak efektif. Yang terakhir adalah insting komunikasi yang baik. Ini yang paling penting sekali karena tim itu berhubungan dengan orang ya. Orang itu memiliki cara berpikir, kemampuan yang berbeda-beda, daya tangkap yang berbeda, sehingga selalu berbenturan. Nah, di sini menjadi hal yang paling krusial adalah seni berkomunikasi. Seni berkomunikasi dalam mempersuasi baik itu banyak hal ya. Kalau kita bicara di event ini banyak hal yang kita komunikasi itu yang paling penting. Tanpa komunikasi yang baik, kegiatan tersebut tidak akan pernah berjalan dengan baik juga. Jadi kita harus komunikasi bagaimana menghandle ya keluhan, bagaimana menghandle pertanyaan, bagaimana menghandle berbagai masukan, saran masukan dan sebagainya. Itu harus dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang atau mungkin dalam tim ini semuanya harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, karena memang menjadi acuan bersama nantinya tujuan akhirnya adalah untuk kesuksesan acara ini. Jadi komunikasi yang baik diharapkan akan menentukan hasil akhir dari kesuksesan penyelenggaraan event. Seperti itu.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu diberikan kesehatan yang selamat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.